Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lihadza qala Abu Hanifah. Oleh karena ini berkata siapa Imam Abu Hanifah. Oleh karena ini apa yang dimaksud dengan ini? Di atas diterangkan bahwa boleh seseorang mengakhirkan sholat misalnya, akan tetapi harus berazam bahwa ia akan melakukan sholat pada waktunya. Akan tetapi azamnya jangan terlalu jauh-jauh. Berazam untuk melakukan dalam batas waktu yang diduga kuat dia masih hidup pada waktu itu, atau ya diduga kuat, tidak diyakini, diduga kuat akan tetap hidup sampai batas itu. Oleh karena itu maka Imam Abu Hanifah dawuh la yajuzu ta'khirul haji, tidak boleh mengakhirkan haji. Jadi menurut Imam Abu Hanifah wajibnya haji alal faur, harus segera. Artinya begitu punya kemampuan tahun ini ya berangkat tahun ini, tak boleh ditunda tahun depan. Alasannya di annal baqa'a ila sanatin la yaghlibu 'ala dhanni, karena sesungguhnya tetap hidup sampai tahun berikutnya adalah tidak kuat pada dugaan. Karena seseorang tidak memiliki dugaan kuat bahwa dia akan hidup tahun depan. Apalagi yakin, tidak ada orang yang yakin akan tetap hidup tahun depan. Jangankan yakin, dugaan kuat tidak ada. Wa amma ta'khirus shaumi waz zakati, adapun mengakhirkan puasa dan zakat, ila syahrin kepada bulan berikutnya, kepada 1 bulan, wa syahraini dan 2 bulan, fajaizun, itu boleh menurut Imam Abu Hanifah. Karena menurut dugaan kuat bulan depan masih hidup. Li'annahu la yaghlibu 'ala dhanni al-mautu ila tilkal muddati, karena sesungguhnya tidak kuat pada dugaan apa kematian sampai pada batas waktu itu. Artinya orang yang masih sehat tidak punya dugaan kuat bahwa akan mati sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Wa Asy-Syafi'i rahimahullahu, adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu, yara adalah melihat Imam Asy-Syafi'i memandang atau melihat al-baqa'a ila sanati ats-tsaniyati, tetap hidup sampai tahun yang kedua, wajiban 'ala dhanni, adalah kuat atas dugaan, fi haqqi asy-syabis sahihi, bagi orang yang masih muda, as-sabi yang muda, as-sahihi yang sehat, dunas syaihi wal maridi, tidak orang tua, orang sepuh dan orang yang sakit. Jadi ada perbedaan pandangan antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang kematian. Menurut Imam Asy-Syafi'i, bagi orang yang masih berusia muda dan masih sehat, ada dugaan kuat bahwa dia akan masih hidup sampai tahun depan. Oleh karena itu orang yang punya kemampuan berangkat haji tahun ini tidak harus berangkat tahun ini. Orang yang punya kewajiban haji kan orang yang punya kemampuan istito'ah. Istito'ah sendiri banyak syarat-syaratnya. Kalau sekarang salah satu syarat daripada istito'ah adalah sampai giliran.
Orang yang belum mencapai giliran berarti belum memenuhi syarat istitoah. Karena tidak memenuhi syarat istitoah berarti tidak wajib haji. Orang yang mati dalam masa tunggu ya tak punya hutang haji kan? Tak punya hutang haji karena tidak pernah kewajiban haji. Tsummal mu'azziru, kemudian adapun orang yang mentakzir, menghukum orang karena melakukan pelanggaran. Idza fa'ala, bila mana melakukan siapa mu'azzir, melakukan akan sesuatu, ghalibu dhannihi as-salamatu, yang adapun dugaan kuatnya mu'azzir adalah selamat. Ghalibu dhannihi, yang adapun kuatnya dugaannya mu'azzir adalah selamat. Fahalaka, ternyata mati siapa orang yang ditakzir. Orang yang memang berhak ditakzir dengan dipukul misalnya. Dipukul pakai benda yang secara umum tidak mematikan, dan orang yang melakukan takzir punya dugaan kuat bahwa tidak akan mati dengan cara seperti itu, tapi nyatanya mati. Fahalaka ya. Coba esete mati. Dhaminah, maka bertanggung jawab siapa mu'azzir ya, bertanggung jawab juga. La li annahu asimun, bukan karena sesungguhnya mu'azzir itu berdosa, bukan karena berdosa, karena dia melaksanakan tugasnya. Bertanggung jawab la li annahu asimun, bukan karena sesungguhnya mu'azzir itu berdosa, lakin akan tetapi di annahu, karena sesungguhnya mu'azzir akhta'a fi dhannihi, adalah telah keliru di dalam dugaannya. Punya dugaan kalau di takzir dengan alat ini tak akan mati, tapi nyatanya mati. Wal mukhti'u dhaminun ghairu asimin, adapun orang yang keliru tak sengaja ya, adalah tetap bertanggung jawab tapi tidak dosa. Dhaminun ghairu asimin. Mas'alatun, ini adalah masalah ma la yatimmu al-wajibu illa bih, akan menjelaskan sesuatu la yatimmu, yang tak sempurna. Yang dimaksud tak sempurna ini tak terwujud ya, apa perkara wajib bihi illa bihi, kecuali dengan emas. Akan menerangkan sesuatu yang menjadi faktor terwujudnya perkara wajib. Sesuatu yang menjadi faktor terwujudnya perkara wajib. Ikhtalafu fi annama la yatimmu al-wajibu illa bihi. Para ulama berbeda pendapat tentang sesungguhnya sesuatu la yatimmu al-wajibu, yang tak sempurna, maksudnya tak terwujud apa perkara wajib, illa bihi, kecuali dengan emas. Hal yusufu, apakah disifati apa ma bil wujubi, dengan wujub ataukah tidak. Sesuatu yang menjadi faktor terwujudnya perkara wajib, apakah wajib juga. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Wa tahqiqu fi hadza, adapun yang tahqiq, pendalaman dalam hal ini, anna hadza, bahwa sesungguhnya ialah, bahwa sesungguhnya ini yang qasimu ialah terbagi ilama kepada sesuatu, laisa, yang tidak ada apa amma ilal mukallafi, terserah kepada orang mukallaf. Artinya sesuatu yang menjadi faktor terwujudnya perkara wajib itu ada dua. Yang pertama adalah sesuatu yang di luar kemampuan orang mukallaf. Ini yang dimaksud ma laisa ilal mukallaf.
sesuatu yang di luar kemampuan orang mukallaf. Yang kedua nanti sesuatu yang di dalam kemampuan orang mukallaf. Contohnya yang di luar kemampuan mukallaf kal qudrati alal fi'li, seperti kemampuan untuk melakukan. Kemampuan untuk melakukan. Seperti dalam contoh haji tadi. Haji itu tidak akan terwujud tanpa berangkat ke Mekah. Untuk berangkat ke Mekah memerlukan kendaraan. Kemampuan untuk memiliki kendaraan kan di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu kalau tidak punya kemampuan ya haji menjadi tidak wajib. Wa kal yadi fil kitabati, dan seperti tangan di dalam tulisan. Ada perintah harus menulis dengan tangan. Tapi ada yang tak punya tangan, ya tak wajib menulis ya. Punya tangan tak punya tangan kan di luar kemampuan orang. Wa karrijli fil masjid, dan seperti kaki di dalam jalan kaki. Pokoknya santri harus jalan kaki ke selatan. Ada yang tak punya kaki, ya tak wajib orang itu. Karena punya kaki di luar kemampuan manusia. Fahada la yusafu bil wujubi. Maka adapun hal seperti ini tak bisa disifati dengan wajib. Meskipun nulis pakai tangan wajib, tapi kalau tak punya tangan akhirnya tak wajib. Bal adamuhu, bal adamuhu yamna'ul ijabah. Bahkan tidak adanya hada adalah menjadi penghalang adanya kewajiban. Tak terwujudnya tangan, tak terwujudnya kaki, justru menjadi penghalang adanya kewajiban. Illa ala madhabiman, kecuali menurut madhabnya orang, yujawizu, yang memungkinkan, yang membolehkan, taklifama la yutaku, mentaklif, menyuruh sesuatu, membebankan sesuatu, la yutaku, di luar kemampuan. Ini kan khilaf kan, bolehkah, mungkinkah secara akal mentaklif melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. Ada batu beratnya 1 ton, disuruh angkat, ya angkat. Bolehkah taklif yang seperti itu? Ini namanya taklifu ma la yutaku. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Wa kadzalika taklifu huduril imami al-jum'ata. Demikian pula membebani kehadiran imam ke Jumat. Wa taklifi wa huduri tamamil adadi, dan kesempurnaan dan hadirnya kesempurnaan bilangan. Fa innahu laisa ilaihi, sesungguhnya kehadiran itu adalah tidak terserah kepada orang mukallaf. Menurut madhab Syafi'i, salat Jumat jumlah jamaahnya minimal 40. Tanpa kehadiran 40, Jumat tidak akan terwujud. Tanpa kehadiran jumlah 40 orang minimal, Jumat tak terwujud. Hadir tidaknya hadir jumlah 40 kan di luar kemampuan saya kan. Di luar kemampuan dia juga. Di luar kemampuan kita ya. Oleh karena itu ya kehadiran mereka tidak menjadi kewajiban saya. Bahkan dengan tidak adanya kehadiran Jumat menjadi gagal ya. Ini contohnya sesuatu yang menjadi faktor terwujudnya kewajiban, akan tetapi di luar kemampuan orang mukallaf. Fala yusafu bil wujubi, maka tidak dapat disifati dengan wajib. Bal yaskutu, bahkan menjadi gugur
bita'adzurihi dengan tak mungkinnya, dengan ketiadaannya hal tersebut menjadi gugur al-wajibu apa kewajiban. Itu yang pertama, yakni sesuatu yang di luar kemampuan orang mukallaf. Wa amma ma yata'allaqu bi ikhtiyaril abdi, adapun sesuatu yang berkaitan dengan ikhtiarnya hamba, maksudnya yang ada di luar kemampuan manusia, fayangqasimu maka terbagi apa ma, terbagi ila syarti asy-syar'i wa ilal hissi, kepada syarat syar'i dan syarat hissi. Sesungguhnya bukan hanya syarat ya, sesuatu yang menjadi faktor terwujudnya sesuatu yang lain, ada kalanya sebab, ada kalanya syarat ya. Sebab kalau seseorang diperintahkan untuk naik ke lantai 2, kan harus ada tangganya. Ada tangganya, tangga itu namanya sebab bagi terwujudnya naik ke lantai 2. Di sini dijelaskan bahwa itu ada dua. Ada kalanya syarat syar'i, ada kalanya syarat hissi. Sesuatu yang berada di dalam kemampuan orang mukallaf, ada kalanya berupa syarat syar'i, ada kalanya berupa syarat hissi. Syarat syar'i artinya persyaratan yang ditetapkan oleh syara. Kalau syarat hissi ya mungkin seperti tangga tadi itu, kalau mau dikatakan itu syarat. Fasyar'iyyu maka adapun syarat syar'i, kat taharati fis sholati, seperti tahara di dalam salat. Salat itu wajib, akan tetapi salat tidak akan ada kalau tanpa wudu. Wudu ini kan dalam kemampuan orang mukallaf, dan wudu ini namanya syarat syar'i, persyaratan yang ditetapkan oleh syariat. Yajibu wasfuha bil wujubi, wajib mensifati tahara dengan wajib. Inda wujubis sholati, ketika wajibnya sholat. Berhubung sholatnya wajib, maka wudunya menjadi wajib. Kenapa? Sebab karena sholat tidak akan ada tanpa wudu, tanpa tahara. Fa inna ijabas sholati, sesungguhnya mewajibkan sholat adalah ijabun, adalah pengwajiban lima akan sesuatu, yasiru yang menjadi bihi dengan emma, menjadi al-fi'lu apa perbuatan, menjadi sholatan adalah sholat. Wajibnya sholat itu berarti mewajibkan sesuatu yang menjadi faktor as-sahnya sholat, yakni wudu atau taharah secara umum. Itu contohnya syarat syar'i. Wa amma al-hissiyu, adapun syarat hissi, syarat yang kasat mata, syarat yang indrawi, fakas sa'i ilal jum'ati, maka seperti berangkat ke Jumat. Jumat itu kan wajib. Sementara jarak antara rumah dan Jumat dan tempat Jumat 1 kilo. Berhubung Jumat itu wajib, maka berangkat ke Jumat menjadi wajib. Karena tanpa berangkat ke Jumat, Jumat tidak akan terwujud. Berangkat ke Jumat ini namanya syarat terwujudnya Jumat, dan ini disebut dengan syarat hissi. Wa kal masyi ilal haji, dan seperti berjalan ke haji. Haji wajib, ya perginya ke tanah haram adalah wajib. Tanpa berjalan tidak mungkin orang melaksanakan haji.
berangkat haji wa ila mawadhi'il manasiki, dan ke tempat-tempat manasik, ya, ke Mina, ke Arfah, itu tempat-tempat manasik. Fa yanbaghi an yusafa aidan bil wujub, maka seharusnya disifati apa syarat hissi juga disifati dengan wujud. Jadi kesimpulannya, sesuatu yang berada dalam kemampuan orang mukallaf, bila ia menjadi faktor terwujudnya perkara wajib, maka dia menjadi wajib. Baik itu syarat berupa syarat syar'i maupun berupa syarat hissi. Idz amrul ba'idi 'anil baiti bil haji, karena memerintah orang yang jauh dari Baitullah. Idz amrul ba'idi 'anil baiti, karena adapun menyuruh orang yang jauh dari Baitullah diperintah bil haji, melakukan haji. Amrun adalah merupakan perintah, bil masjid agar supaya berjalan, ilaihi ke Baitullah, la mahala, tak pasti. Orang yang jauh diperintahkan melakukan haji, itu sekaligus merupakan perintah agar orang itu berjalan. Wakadzalika, demikian pula, idza wajaba ghuslul wajhi, bila mana wajib apa membasuh wajah sebagai salah satu rukunnya wudu. Walam yumkin, dan tidak mungkin apa ghuslul wajhi illa biwasli juz'in minar ra'si, kecuali dengan membasuh satu bagian dari kepala. Ya, wajib membasuh sebagian daripada kepala itu. Wajah itu kan ada batas-batasnya, berbatasan dengan batasnya kepala, ya. Setelah wajah, kepala. Tak mungkin seseorang membasuh wajah secara sempurna tanpa melibatkan bagian daripada kepala, ya. Maka melibatkan bagian dari kepala menjadi wajib juga. Wa idza wajaba shaumuh, dan bila mana wajib apa puasa. Walam yumkin, dan tak mungkin apa puasa, illa bi imsaki juz'in minal laili, kecuali dengan menahan diri pada bagian dari waktu malam. Qabla subhi, sebelum subuh. Fa yusafu dzalika, maka disifati apa hal itu, disifati bil wujubi, dengan wajib. Puasa itu kan dimulai dari sejak terbitnya fajar, ya. Begitu malam habis, berarti habis juga waktu bolehnya orang itu makan. Pada dasarnya orang itu hanya wajib berhenti persis ketika fajar terbit. Akan tetapi sulit sekali seseorang itu melakukan dan menghentikan aktivitas makan dan minum persis dengan terbitnya fajar shadiq. Oleh karena itu, maka disarankan agar supaya menahan diri beberapa detik sebelum terbitnya fajar, menahan diri dari makan dan minum yang disebut dengan imsak. Mungkin setengah menit sebelum terbit fajar sudah berhenti dari makan, yang namanya imsak. Tapi akhir-akhir ini istilah imsak yang populer di kalangan orang-orang NU dianggap sebagai bid'ah oleh kelompok Salafi Wahabi. Tidak ada dasarnya, tidak ada hadisnya. Wa naqulu wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.